Monitor merupakan perangkat yang digunakan untuk mengetahui aktivitas dalam komputer dan menampilkan informasi yang telah diolah. Monitor merupakan perangkat yang penting dan harus ada, karena kalau tidak ada monitor, kita tidak dapat melihat aktivitas apapun di komputer. CPU atau prosesor, atau juga singkatan dari Central Processing Unit, adalah salah satu dari jenis perangkat keras di komputer. CPU merupakan sirkuit elektronik di dalam PC yang digunakan untuk menjalankan perintah yang membentuk program komputer. Bentuk dan desainnya sudah berubah sepanjang sejarahnya. Dalam bahasa Indonesia, CPU memiliki arti yaitu unit pemroses sentral. Mouse ini terbagi jadi dua, yaitu ada mouse ball dan mouse optical. Mouse optical adalah jenis perangkat mouse terbaru dan sudah canggih daripada pendahulunya atau yang pertama tadi, yang masih menggunakan bola untuk mendeteksi gerakan. Komponen ini menggunakan sensor cahaya yang dipantulkan kepada mousepad. Kelebihan mouse ini ketimbang mouse jenis lain yang tadi adalah bebannya yang ringan dan ukurannya relatif kecil sehingga nyaman untuk dipegang. Keyboard adalah sebuah perangkat keras hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat yang input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Selain sebagai alat untuk menyampaikan data, keyboard juga memiliki berbagai macam fungsi tombol yang dikombinasi yang khusus. Ini adalah tombol-tombolnya: tombol numlock, tombol scroll, tombol F-pen yang bisa digunakan setiap hari. Ada juga tombol page up and down, and print, backspace, enter, delete, spasi, Windows, dan caps lock. Total kontrolnya ada banyak, dari huruf A sampai Z. Dan ada satu lagi nih, fungsi kontrol pada web browser dari control D, E, H, J, N, P, R, S, T, W. sama Fn dari 1 sampai 12. Motherboard adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem komputer. Fungsi motherboard yaitu menyediakan tata letak terbaik karena semua komponen pemrosesan penting dalam komputer seperti Central Processing Unit atau CPU, memory card atau RAM, dan kartu grafis semua tertanam dalam motherboard. Dan motherboard menghubungkan semua komponen ini dikenal sebagai hub komponen. Fungsi motherboard yang berikutnya yaitu mengatur dalam mengedarkan daya untuk bagian-bagian komputer sesuai dengan kebutuhan setiap bagian. Sebagai komunikasi ke seluruh komponen-komponen komputer terhubung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Motherboard membantu mengirimkan semua lalu lintas data untuk semua bagian komputer sesuai dengan kebutuhan per bagian. ROM, Read Only Memory, terpasang dalam motherboard. ROM yang disimpan pada praprogram ini dikenal sebagai BIOS, Basic Input Output System, dan melalui BIOS ini berfungsi untuk memberikan bantuan untuk proses booting saat menyalakan daya pada komputer. Fungsi motherboard yang terakhir yaitu memungkinkan untuk menghubungkan berbagai komponen komputer secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa peripheral seperti printer, keyboard, jack audio, hard drive, dan mouse, yaitu menghubungkan langsung ke motherboard melalui berbagai port, soket, dan konektor. Prosesor atau CPU (Central Processing Unit) adalah sebuah komponen komputer yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Prosesor berfungsi untuk menjalankan instruksi yang diberikan oleh program-program komputer hingga bisa menjalankan semua program yang dari komputer. Prosesor biasanya menjalankan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input-output dasar dari komputer yang biasanya ada di instruksi dari program komputer. Contoh dari prosesor atau CPU adalah Intel atau tidak Ryzen. Hard disk adalah salah satu komponen komputer
komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan, yang dapat menyimpan file-file secara permanen. Pada umumnya, kapasitas sebuah hard disk dimulai dari 250 MB hingga 4 TB. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komponen komputer yang bernama RAM atau Random Access Memory. Komponen ini berguna untuk menyimpan file dan perintah sementara. RAM hanya menyimpan sementara agar bisa memprosesnya lebih cepat. Rata-rata jumlah RAM di PC atau laptop orang-orang adalah 4, 8, dan 16 GB. Supaya merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai arus listrik dan tegangan kepada komponen-komponen komputer lainnya, di mana arus listrik yang dihasilkan merupakan arus AC dan selanjutnya akan berubah menjadi arus DC. VGA adalah sebuah standar keterampilan komputer analog. Fungsi VGA untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Fungsi kartu suara atau sound card itu adalah untuk memutar audio, biasanya musik, dengan berbagai format yang bersumber dari apa saja yang terhubung di kartu suara komputer. LAN card merupakan salah satu perangkat keras antarmuka dalam jaringan komputer untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan kabel LAN. Heatsink adalah komponen di komputer yang didesain khusus untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh komputer. Heatsink biasanya dilengkapi dengan kipas di bagian atasnya untuk membantu proses pendinginan, sehingga prosesor tidak mengalami overheating. CD drive yang digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player atau di data disk, yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. Flash disk yang biasanya disebut dengan USB drive atau micro disk merupakan sebuah perangkat keras dengan bentuk yang berbeda-beda. Biasanya flash disk digunakan untuk alat penyimpanan data atau juga untuk menginstal sistem operasi. Modem berasal dari singkatan moderator. Demodulator. Moderator merupakan bagian yang membuah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawaan yang bersikap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dan sinyal pembawaan yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Scanner bahasa Indonesianya adalah pemindai. Jadi pemindai adalah perangkat yang biasanya terhubung ke komputer. Fungsi utamanya adalah memindai atau mengambil gambar dokumen, mendigitalkan informasi, dan menampilkannya di layar komputer. Scanner biasa digunakan untuk memindai barcode sebuah produk, kalau misalnya barang-barang seperti di Alfamart atau di Indomaret. Dan juga ini juga bisa untuk memindai QR code. Casing berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya tanpa casing, prosesor rentan benturan, cairan, atau gangguan listrik. Stabilizer memiliki fungsi untuk menjaga voltase listrik agar dapat stabil dan normal. Tegangannya yang stabil ini sangat dibutuhkan untuk peralatan elektronik yang Anda miliki. Hal ini digunakan jika voltase listrik yang masuk ke perangkat sudah tidak normal lagi.